Ya, oke. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman Binus Business School atau Binusian dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Christian Lim dan hari ini masih melanjutkan konteks pembelajaran AI yang berkaitan dengan prompt engineering esensial. Jadi sebenarnya kan kita sudah belajar bahwa dibutuhkan keahlian prompt engineering untuk menggunakan ChatGPT, Gemini dan Claude dan AI-AI lainnya gitu ya. Nah, bagaimana sih penerapannya itu di dalam konteks bisnis development atau pengembangan bisnis nih gitu. Nah, hari ini kita akan menggunakan ChatGPT untuk mengembangkan ide bisnis dan juga melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan business development. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah misalkan kalau teman-teman memang mau analisa kompetitor nih, kalau misalkan memang teman-teman butuh untuk analisa kompetitor yang ada di sekitar lokasi bisnis potensial yang teman-teman ingin targetkan gitu. Misalkan teman-teman mau menargetkan buka di daerah Alam Sutera, lalu siapa saja sih siapa saja kompetitornya yang akan berhadapan langsung baik direct atau indirect kompetitor. Nah gitu, itu juga bisa untuk kompetitor analysis. Bahkan untuk SWOT pun bisa ya, SWOT, TOWS, market analysis yang lain, atau juga bisa target market analysis mulai dari behavioral, demographic, psychographic itu juga bisa ya, kita baca target market seperti apa. Nah itu juga bisa dan juga, teman-teman juga bisa melihat lebih ke misalkan, apa namanya, lebih ke misalkan contohnya adalah untuk development, bisnis as in contohnya adalah Pastel gitu ya, Pastel framework. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu, faktor-faktor eksternal apa saja yang bisa mempengaruhi, bisnis teman-teman nih gitu. Ada political, economic, social, technological, environmental, dan, legal gitu ya. Nah dari situ teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk menganalisa ini. Nah kita akan coba untuk, apa namanya, untuk prompt engineering seperti biasa, kita akan mulai dulu teman-teman, sebenarnya kalau enaknya adalah begini, teman-teman kalau sudah punya ChatGPT yang sudah sering pakai ChatGPT itu teman-teman bisa langsung ke personalization gitu. Nah, personalization-nya adalah kita pengen, dia ini sebagai business developer dan, kita kasih custom instruction dan dia nerdy ya, bisa nerdy, exploratory. Juga, custom instruction misalkan take a forward thinking view, readily share strong opinions. Nah, ini karena kemarin aku sempat menggunakan untuk riset, jadi kita coba, hapus dulu Scopus risetnya. Terus, mari mungkin kita coba untuk bisnis analytic, eee, implement bisnis mindset misalkan gitu. Eee, nah sehingga, teman-teman bisa juga, menggunakannya untuk, business development sehingga dia cara berpikirnya nggak cuma riset tapi bisa melangkah ke depan tapi juga untuk bisnis gitu ya. Nah kita akan coba you are, an expert in coffee atau kita bisa you are a coffee, consultant, coffee business consultant and expert who also frequently become the, uh, curator for coffee beans. Oke, mmm, and often, share opinions with SCA. SCA itu adalah Specialty Coffee Association. Nah, sudah role-nya kita masukkan konteksnya mau apa, misalkan I'm planning to open a specialty business specialty coffee roastery in atau specialty coffee shop, misalkan coffee shop in, mmm, South Panggang. I would like you to conduct a competitor analysis, both direct and indirect. Um,
each indirect competitors. Kita tidak usah batasi dulu mau berapa, kita langsung saja gitu. Each competitor analysis should consist of their strengths, weaknesses, threat, opportunities, and jadi kita pengen dia ini ada SWOT-nya masing-masing, dan bisa juga kita batasi, kita kasih formatnya misalkan competitor should be explained in maximum 500 words, atau mungkin biar ringkas 350 words. Oke. Nah, write in an easy to grasp language for fresh graduate student misalkan, karena mungkin teman-teman masih mahasiswa. Lalu bisa juga kita sementara begini dulu, mungkin kita nggak kasih konteks banyak dulu karena teman-teman mungkin masih pengen testing the water gitu ya, jadi kita coba running dulu. Jadi dia akan running dulu, kita akan mungkin cari specialty coffee shop di Tangerang seperti apa. Jadi yang teman-teman harus tahu adalah mungkin apa namanya, bisa dicek dulu ya, apakah benar ini coffee beneran gitu ya atau bukan, coffee shop beneran atau bukan, sehingga teman-teman bisa eh, pastikan nih ya ini bukan abal-abal gitu, karena ChatGPT masih ada masalah atau isu terkait dengan apa namanya, informasi yang suka salah atau tidak akurat gitu. Nah ini juga bahkan dikasih tahu. Oke, saya ya, dan ini masing-masing semuanya dapat ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung bagaimana bisnis teman-teman atau ide bisnis teman-teman dites gimana sih menurut teman-teman gitu. Menurut si ChatGPT ini, dan juga teman-teman mesti apa namanya, analyze ya seperti apa hasilnya gitu. Nah, ini kalau kita pakai SWOT nih. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Bagaimana kalau misalkan katakanlah teman-teman kita pengen coba role yang berbeda ya, kita akan testing dengan banyak role berbeda. Bagaimana kalau si ChatGPT ini kita minta untuk dia, misalkan kita bisnisnya mau kita 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 apa ya, kita franchise kan gitu, maka kita bisa coba you are a franchise expert and consultant who have supervised numerous businesses to become successful franchises. Okay. I'm planning to uh, create a franchise for, mungkin bisnis yang paling gampang sekarang adalah laundry business. This business will be opened in Tangerang and Alam Sutra misalkan ya. Um, help me find the needs to become a help me find the needs for my business to become a franchise. Oke. Okay. In case teman-teman butuh penjelasannya gitu, tapi ini masalah legal, jadi help me to find the legal needs for my business to become a franchise. Okay, each needs should be explained in bullet points with a maximum of 250 words. Avoid rigid and legal language to help me understand
each needs. Oke, jadi mungkin seperti ini dulu. Nanti kita akan lanjut dengan prompt selanjutnya. Kita pengen dia jadi dulu nih untuk si legal needs-nya. Lalu bagaimana nanti mungkin bisa franchise berbeda dan lain sebagainya gitu. Nah, dia sudah menjelaskan semuanya, bahkan ngasih link juga ya. IP, lain sebagainya, NIB, gitu-gitu. Ini juga udah cukup. Nah, and then next, help me find how to attract uh, people who to buy the license of my franchise by answering these questions. Misalkan, help me find how to. Jadi kita pengen dia attract gitu ya, dia attracted dengan bisnis kita gitu. Gimana biar jadi franchisee-nya gitu. Franchise atau franchise aku juga lupa. Jadi intinya dia pengen beli franchise kita gitu untuk dibuka di tempat lain gitu. Jadi how can I differentiate through to my UVP, misalkan unique selling and value proposition and my franchise proposal. Jadi pengen gimana sih menjual franchise ini dengan UVP dan USP dan juga franchise proposal biar menarik gitu. Saya coba langsung tanya. Oke. Ya, jadi teman-teman dia sudah menjelaskan gitu ya. Bagaimana angle dari si unique selling proposition-nya, bahkan dia mengasih juga untuk mungkin semacam positioning statement ya. Jadi dibantu untuk membedakan seperti apa dan juga franchise proposalnya harus seperti apa gitu. Biar menarik ya. Jadi itu aja sih teman-teman yang bisa aku share. Jadi prosesnya sebenarnya sama ya. Kita set dulu karena si ChatGPT ini sudah ada yang instruction tadi, kita pengen dia agar business minded, business development, punya business development mindset dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Dalam arti promptingannya harus role-nya ada, konteksnya ada, perintahnya ada, apa formatnya juga ada gitu. Dan teman-teman mungkin ini pendek ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pengen yang panjang misalkan kalau kita aku kasih contoh satu lagi. Kita mungkin sama ya. Kita akan coba copy paste yang sama. Misalkan beda strong misalkan ini matcha. Misalkan kita cari visibility, oke, visibility, viability, desirability, visibility, viability, and desirability of the business. Oke ya, single words. Oke. Eh, Misalkan then uh, analyze the PESEL, analyze the external enablers using PESEL framework. Oke, next kita akan mulai. Write in an easy to rest language with a maximum of 1,000 words
Ya, oke, kita langsung akan mulai aja. Jadi detail sekali kita pengen analyze tiga itu lalu Vestel ya gitu. Di bisnisnya baru eksternalnya gitu. Mungkin agak panjang ya untuk eksternalnya. Untuk yang kali ini karena kita pengen banyak hal untuk langsung dimasukin itu. Jadi itu bisa jadi untuk analisisnya. Langsung dianalisis, Vestel economic, social, technological, environmental, and legal. Big picture. Dan dia bahkan ngasih langsung kesimpulan. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan. Pastel bisa, branding bisa, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bisa ngikutin juga untuk apa namanya pembelajarannya. Bagaimana menerapkan ini ketika nanti teman-teman akan apa namanya bisa dibilang ya teman-teman untuk develop bisnis teman-teman atau idea bisnis teman-teman atau bahkan teman-teman pusing nih mau ide apa gitu. ChatGPT bisa memberikan ide yang aneh-aneh gitu, tapi apakah realistis untuk dijalankan, nah itu urusan berbeda ya, teman-teman harus lanjut analisa lagi. Itu aja teman-teman yang bisa aku share. Terima kasih, sampai ketemu di video prompting engineering essential yang lainnya. Thank you.